Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dasar pengertian patak. Yang pertama dari teorinya di situ dijelaskan 2 kali putaran poros sengkol, 4 kali netrum piston menghasilkan 1 langkah kerja. Nah, sekarang saya jabarkan di praktek langsung pada mesin Mio M3. Jadi untuk mesin atau engine itu sudah lengkap. Jadi kita membutuhkan poros sengkol, kemudian membutuhkan gerak piston dan pergerakan bagian asklep maupun dari asklepnya, kemudian dari piano, kemudian dari perklep. Jadi ini saya tunjuk satu-satu ya. Kalau untuk bagian deksel itu dari perklep maupun dari perklep, klepnya posisinya di sini udah lengkap, buku klepnya dan setelan baut kerenggangan klep. Kemudian ini dihubungkan ke piano dihubungkan ke bagian asklep. Nah, jadi piano inilah yang menekan asklep. Kemudian untuk ini gear temeng yang dihubungkan ke poros sengkol. Terhubung poros sengkol bagian magnet dan bagian puli bagian spiti bagian sebelah kiri. Oke, di sini bagian blok inilah yang namanya 4 kali netrum piston. Ada perbatasan antara deksel dan blok. Jadi di bagian blok inilah pergerakan piston. Di situ dijelaskan secara teorinya bergerak dari TMA ke TMB. TMA itu adalah titik mati atas, kemudian TMB itu titik mati bawah. Kemudian untuk poros sengkol ada 2 cara, bisa dilakukan pemutaran pada bagian magnet, kemudian bisa dilakukan pemutaran bagian puli sebelah kiri atau singkatannya spiti. Nah, jadi untuk aturan pemutaran kita lakukan pemutaran ke bagian sebelah kanan ya nih. Nah, diperhatikan pergerakan gear temeng. Kita lakukan satu pemutaran dulu. Oke, bebas tanpa kita lihat. Nah, di sini pergerakan seluruh bagian komponen yang keterikatan deksel, blok, poros sengkol akan terhubung. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang penjelasan tentang motor 4 tak. Di situ dijelaskan bahwa 2 kali putaran poros sengkol, 4 kali netrum piston menghasilkan 1 langkah kerja. Nah, sekarang kita harus memahami dulu poros sengkol yang mana. Poros sengkol itu terhubung bagian magnet, kemudian terhubung ke bagian puli sebelah kiri. Ini bisa saya lihat ya ketika saya putar. Ini bagian puli tuh. Ya kan, ada pergerakan di bagian puli sini. Ini yang dihubungkan bumble untuk memutar roda belakang. Kalau di bagian sebelah kanan itu di bagian komponennya itu ada magnet, kemudian ada spool. Jadi di sini khusus untuk pengapian, di sini khusus untuk pembangkit lah pada intinya. Yang jelas pemahaman tentang penjelasan poros sengkol berada pada bagian puli magnet dan puli spiti. Jadi di sini yang pertama sekali kita harus mengetahui posisi top. Nah, jadi itu nanti di pemahaman setelah kita bisa memahami poros sengkol. Nah, satu poin yang tadi poros sengkol sudah kita ketahui, berarti satu putaran poros sengkol di sini saya beri titik. Nah, di sini ada titik. Ini saya ambil patokan di pulser, titik pulser. Nah, ini saya tandakan. Jadi untuk satu putaran poros sengkol dari titik ini
Ini saya putar, saya lakukan prakteknya. Putar itu 360 derajat, itu satu putaran porsengkol. Kemudian saya lakukan satu kali lagi putaran porsengkol, itu nilainya 720 derajat porsengkol. Jadi dua kali putaran porsengkol ini, 4 kali neutron piston pada bagian blok. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan. Nah, dari mana kita bisa melihat pergerakan piston? Yang pertama sekali kita bisa melihat, ini kan posisi bagian mesinnya tertutup. Bisa kita lihat dari pergerakan secara manual menggunakan obeng panjang atau obeng kecil, kita taruh pada posisi ini. Nah, pertama sekali kita harus mengetahui posisi top. Nah, di sini. Di mana topnya? Ini topnya. Nah, kalau top di matic itu ada tanda panah, kemudian ada garis yang saya tandakan tadi. Nah, boleh kita langsung pengecekan. Itu top itu menandakan piston berada di TMA. Makanya di situ penjelasan teori ada TMA, TMB. Berarti TMA sudah saya jelaskan, titik mati atas, berhentinya piston di atas. Kemudian TMB, titik mati bawah, berhentinya piston di bawah. Kita langsung cek. Ini saya katakan posisi piston, saya pastikan posisi pistonnya di bagian atas. Ini ya, boleh dibuktikan. Ini saya lakukan pemutaran. Obeng saya posisinya nambah lama ke bagian dalam. Nih, ya. Saya rendahkan sedikit kamera saya. Nah, nih ya. Jadi saya kembalikan di posisi top. Ini posisi topnya di sini. Maaf, saya menunjuk pakai obeng. Nih ada panah dan ada garis. Nah, ini saya gerakkan satu putaran porsengkol. Ini. Nah, posisi obeng akan menekan pada bagian bawah. Satu putaran porsengkol, piston bergerak dari TMA ke TMB. Ini posisi piston menuju ke TMB. Tuh, bisa dilihat teman-teman. Diameter obengnya. Obengnya separuhnya ke bagian dalam. Ya teman-teman, itu udah jelas. Tinggal saya lakukan pemutaran. Nah, satu putaran. Nah, sekarang posisi piston berada atau menuju ke TMA. Was, berarti obeng. Oke. Ini teman-teman, yang garis saya bilang. Nih, di sini ada titik panah. Kemudian garisnya ini, di sini memang ada garis. Itu menandakan top pada porsengkol. Untuk obeng tadi teman-teman, nah, ini berada piston di TMA. Jadi pemahaman teori, 2 kali putaran porsengkol, 2 kali putaran porsengkol, 1 putaran magnet, itu 2 kali neutron piston dari TMA ke TMB. Kemudian 1 putaran magnet lagi, piston gerak dari TMA ke TMB 2 kali. Jadi 2 kali putaran porsengkol itu 4 kali neutron piston. Dia akan selalu berulang-ulang. Nah, seperti itulah. Nah, untuk langkah 2 kali putaran porsengkol, 4 kali neutron piston menghasilkan 1 langkah kerja. Nah, jadi untuk bagian penjelasan pada bagian menghasilkan 1 langkah kerja, ketika porsengkol dilakukan, nih kita cek dulu. Nah, posisinya, nah di sini ada top. Oke, sini ada top. Saya topkan dulu. Sekali lagi posisi putar.
Nah, ini posisi top. Jadi as clap ini ada topnya juga. Jadi menandakan posisi as clap top, clap in dan clap X nya bebas. Ini teman-teman. Nah, bebas. Dan di sini ada tanda titik. Sini ada tanda titik sejajar di bagian depan. Nah, jadi 2 kali putaran porsengkol, 4 kali turun piston menghasilkan satu langkah kerja. Ketika diputar setengah lingkaran, 1 kali putaran porsengkol, nah, ada pergerakan klep X. Nah, klep X akan menekan. Nah, jadi setelah dilakukan putaran porsengkol, 1 putaran porsengkol, klep X menekan. Piston udah bergerak 2 kali. Kemudian saya putar lagi, 1 putaran porsengkol lagi. Perhatikan, ini saya memperhatikan di bagian porsengkol di sini. Di sini ada titik garisnya. Ini 1 putaran lagi, ada pergerakan pada bagian klep in. Jadi klep in ini makanya di situ ada langkah isap, kompresi, usaha buang. Jadi kalau keempat langkah ini sesuaikan dengan menjabarkan secara teori, 2 kali putaran porsengkol, 4 kali naik turun piston menghasilkan 1 langkah kerja, maka di sini ada langkah isap, itu pengertiannya menghasilkan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Kemudian langkah kompresi itu bahan bakar dikompresikan dari piston dari TMB ke TMA. Kemudian langkah usaha, nah sekarang piston sudah kembali. Untuk langkah usaha, disitulah busi membersihkan bunga api. Nah, setelah langkah usaha udah selesai, lanjut ke langkah buang. Langkah buang, pergerakan di sini klep X. Nah, klep X inilah yang membuang atau membuka sisa-sisa ledakan di ruang bakar dengan 1 langkah kerja tadi. Prinsip dasar 4 tak tadi. Disitulah diselesaikan dari langkah isap, kompresi, usaha, dan buang. Jadi dari keempat ini sudah menghasilkan 1 langkah kerja. Nah, jadi mungkin sampai sini, semoga video ini juga bisa bermanfaat bagi adik-adik yang memahami dasar 4 tak. Kemudian pesan saya, belajar teori langsung diarahkan ke prakteknya supaya adik-adik tidak menghayal untuk menganalisa suatu teori dan menyesuaikan dengan praktek. Mungkin sekian dulu dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.